selama hidup bersama Allah, pengalaman apa yang paling menarik? Nek pernah ke Singapura, Thailand, Labuan Bajo, dan lain-lain. Namun, firman Tuhan yang tertulis menjadi pengalaman yang tidak dapat dibandingkan. Setelah berjalan-jalan, beberapa saat kemudian nenek bisa lupa. Namun kesan yang tidak mungkin terlupakan adalah pengalaman berjalan bersama Allah dalam firman-Nya. Segera kita lanjutkan petualangan dalam kerajaan Allah melalui kisah yang sangat spektakuler, yaitu turunnya hujan setelah Elia berdoa 7 kali. Maklum sudah 3,5 tahun musim kemarau. Mari teman-teman perhatikan baik-baik. Shalom anak-anak, sebelum memulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami memohon pertolongan Tuhan, agar kami bisa menundukkan hati dan pikiran kami kepada perenungan firman Tuhan yang akan kami lewati sebentar lagi. Tuhan, sekali lagi Engkau juga memberkati pembicara sehingga apa yang disampaikannya boleh seturut dengan keinginan Tuhan, dan apa yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu akan bercerita tentang Raja Ahab. Raja Ahab itu adalah raja dari kerajaan utara. Dan Alkitab mencatat Raja Ahab ini jahat di mata Tuhan. Mengapa jahat? Karena dia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepada Baal. Dia juga membuat patung Asyera sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Maka Tuhan pun berfirman melalui Nabi Elia. Katakan kepada orang Israel, karena engkau sudah meninggalkan perintah-perintahku, maka tidak lagi akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya. Wah, firman Tuhan ini benar-benar berkuasa. Di Israel langsung tidak ada hujan. Terjadi kekeringan yang luar biasa yang mengakibatkan kelaparan yang hebat. Tetapi beberapa tahun kemudian datanglah firman Tuhan kembali kepada Nabi Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Raja Ahab, karena aku akan mencurahkan hujan ke muka bumi. Maka Elia pun pergi memperlihatkan diri kepada Raja Ahab. Dan Elia menyampaikan pesan dari Tuhan, bahwa yang mengakibatkan kelaparan di Israel ini adalah Ahab dan keluarganya, karena Ahab dan keluarganya sudah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Setelah Nabi Elia menyembelih nabi-nabi Baal di Sungai Kison, Nabi Elia pun mengatakan kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, karena aku sudah mendengar derau hujan." Wah, Elia bisa mendengar bunyi hujan yang belum turun. Kenapa demikian? Karena Elia dipimpin oleh Roh Allah. Ahab pun pergi makan dan minum. Dan Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Di puncak Gunung Karmel ini
Elia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Elia bersujud di hadapan Tuhan sampai mukanya ini di antara dua lututnya. Elia berdoa kepada Tuhan. Elia memohon ampun atas dosa dan kesalahan orang Israel. Elia juga memohon belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan berupa hujan bagi bangsa Israel. Wah anak-anak, inilah menunjukkan Elia sedang berdoa syafaat untuk bangsa Israel. Sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah juru syafaat kita. Dia selalu berdoa untuk kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Elia walaupun sudah tahu kalau hujan akan turun, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Inilah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang demikian, yaitu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Kita pun bisa memanjatkan doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan, yaitu jika doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jikalau kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Selesai berdoa, Elia berkata kepada bujangnya, "Naiklah dan lihatlah." Kemudian bujangnya pun naik ke puncak gunung. Dan dia melihat ke arah laut yang dimaksud oleh Nabi Elia. Bujangnya mengatakan, "Tidak ada apa-apa." Kemudian Elia berkata lagi, "Pergilah lagi dan lihatlah sekali lagi." Bujangnya pun melakukan lagi. Hal ini sampai terjadi 7 kali anak-anak. Di kali yang ke-7, bujangnya berkata, "Wah, aku melihat awan kecil sebesar telapak tangan naik dari laut." Kemudian Elia pun berkata, "Pergilah, menghadaplah kepada Raja Ahab dan katakan, supaya Raja Ahab segera memasang keretanya dan turun ke Yizreel, agar dia tidak terhalang oleh hujan." Setelah berkata demikian, tidak lama kemudian langit menjadi kelam dan turunlah hujan yang sangat lebat. Roh Allah pun berkuasa atas Elia, sehingga Elia pun bisa lari dengan cepat mendahului kereta Ahab yang menuju Yizreel. Anak-anak, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Allah kita begitu setia, begitu mengasihi umatnya. Meskipun umatnya sudah meninggalkan dia dan hukuman pun sudah dijatuhkan, yaitu tidak ada hujan, tapi belas kasihan Allah itu yang tetap membuat Allah akhirnya menurunkan hujan kembali. Allah yang setia ini masih mau menyatakan dirinya kepada umatnya. Dia berbicara melalui nabinya. Dia menyatakan diri melalui firman-Nya. Seharusnya Ahab dan keluarganya dan seluruh orang Israel
itu mengikuti Allah yang sejati seperti ini. Allah sejati adalah Allah yang hidup, Allah yang berbicara melalui nabinya, dan Allah yang menyatakan diri melalui firman-Nya. Tuhan Yesus juga adalah Allah yang sejati. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia hidup. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Marilah kita mengikuti Tuhan Yesus dengan meninggalkan dosa-dosa kita dan juga meninggalkan berhala-berhala kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur. Kami boleh melihat kasih setia Allah di tengah-tengah kebobrokan manusia berdosa. Allah begitu mengasihi kami sehingga Allah masih terus mau berbicara kepada kami dan mau menyatakan diri melalui firman Tuhan kepada kami manusia yang berdosa ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami pun bisa meninggalkan dosa-dosa kami dan berhala-berhala kami, dan hanya mengikuti Allah yang sejati di sepanjang usia kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan yang selalu menghadirkan kekudusannya di dunia ini. Allah menyatakan dirinya melalui firman, sebagaimana yang Elia katakan. Di dalam anugerahnya, Allah menuntut Ahab untuk melakukan kewajibannya. Dan ingat betapa celakanya apabila Ahab menolak kesempatan yang diberikan kepadanya. Wah, Keila nggak mau lewatkan kesempatan untuk membaca renungan besok dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4. Bye!